Kayak misalnya cuma gara-gara ya ampun nasi ada batunya, terus langsung dicekek, ya ampun. Makanya lu beliin beras tuh yang mahal, jadi nggak ada batunya. Gitu ya? Gue lempar tuh beras ke mukanya. Bagus nggak pakai batu bata sekalian. Sekarang kita mau ngomongin film India lagi ya. Setelah sekian lama nih belum nonton lagi film India ya. Iya. Akhirnya ada lagi nih di Netflix. Film terbarunya Alia Bhatt lagi. Iya. Judulnya apa? Darlings. Bener banget. Kerja sama-sama Shah Rukh Khan ya. Shah Rukh Khan, first join production gitu mereka berdua. Gokil. Pantesan di pertama mulai ada itu ya. Terima kasih untuk Shah Rukh Khan. Terima kasih Shah Rukh Khan. Baik banget gitu ini soal istri yang gimana caranya biar bisa membuat suaminya sadar gitu ya, karena suaminya selama ini telah menganiaya dia gitu. KDRT intinya guys. Iya. Gitu. Kalau aku sih jadi Alia Bhatt, nggak mungkin aku sebaik itu sama suami aku. Ya. Mungkin premisnya komedi-komedi gitu ya, ada lah. Tapi selain komedi ternyata film ini juga cukup serius sih, KDRT gitu ya, ngomongin budaya patriarki gitu kan. Di India ternyata masih kental ya yang kayak gitu ya. Film India itu selalu ya dengan premis yang membumi kayak gini gitu. Jadi simple banget Relate gitu. ya. Relate gitu. Jadi kayak hal yang mungkin bisa kita temuin gitu. Iya, dari depan kan gue udah kesel banget ya nonton ini. Sumpah ya, dari awal nonton tuh aku nggak berhenti ngoceh gak sih? Akhirnya pas udah dia berubah, aku kayak alhamdulillah ya berubah, walaupun kurang sadis buat aku untuk balasannya. Gila nggak adil tau itu tetap. Jadi kayak masih mending sih gitu. Jadi ya udah aku suka sih. Gue nggak bisa gini kalau nggak ada suami gue gitu. Jadi kayak tergantung gitu juga sih. Iya sih, cuman yang nggak 3 tahun juga ya. Iya, maksud aku tuh di sini sebenarnya banyak ngajarin. Jadi cewek sangat tergantung juga nggak bagus juga sih gitu. Jadinya ya menyerah sama keadaan gitu kan. Atau ya karena mungkin dia emang baik aja nggak sih? Iya. Kayak misalnya bukan hanya tergantung, tapi karena dia istri yang baik gitu. Soalnya kalau kayak abis berantem gitu, besokannya masih dimasakin. Ih, gue mah batin nggak bakal gue masakin. Gue masak dia yang ada. Astagfirullah. Gak bisa, aku gak bisa. Harusnya ini sifat istri yang baik itu diikuti seperti ini. Gitu. Jadi suami kayak gimana dulu ya? Kalau suami kayak gini mah tidak pantas. Enak aja. Ya intinya darah indos darah guys. Ya bagusnya film ini tuh gitu sih, emang mengaduk-aduk emosi kali ya. Iya banget. Dibawanya ringan dulu, nanti ada hahihi, nanti mulai dah hal-hal KDRT-nya bikin kita jadi naik darah juga gitu ya. Bikin emosi. Terus ada bagian sedihnya juga ya. Iya benar. Beberapa sedih. Dibantu sama karakter-karakternya sih. Iya. Menarik sih itu. Selain Badrun sama suaminya si Hamzah ini, ada karakter ibunya kan yang tadi yang juga cukup kocak sebenarnya gitu, sama tetangganya yang lain ya, Zulfi itu ya. Zulfi, terus ada tukang salon walaupun sedikit ya. Terus ada tukang daging. Iya, maksudnya karakter-karakter pendukungnya juga benar-benar mendukung cerita sih gitu. Jadi bukan cuman ada di situ buat biar lucu aja. Kan biasanya kalau yang di film-film dipukul, emang sih di sini ada, cuman maksudnya dia variatif gitu loh, ada yang lain. Kayak misalnya masalahnya pun sama, kayak misalnya cuma gara-gara ya ampun nasi ada batunya, terus langsung dicekek, ya ampun. Makanya lu beliin beras tuh yang mahal, jadi nggak ada batunya. Gitu ya? Iya. Yakin? Iya, dicekeknya sampai biru. Itu tuh sumpah ya. Gue lempar tuh beras ke mukanya. Bagus nggak pakai batu bata sekalian. Udah deh, nggak bisa aku. Makanya kalau kalian cewek coba nonton ini ya, kita lihat apa kalian bisa sesabar anti. Aku sabar ya. Kayaknya enggak. Pas si Hamzah tuh cemburu banget sama si Zulfi ya. Itu dia tuh belum nyampe rumah aja kita udah ngikut tegang nggak sih? Ya kan si Badrunnya udah di rumah, tapi suaminya belum pulang. Itu tuh kita kayak jadi waduh gitu loh. Jadi kayak sialan nih mau diapain gitu, kita udah mikir kayak gitu. Di situ sih oke sih, maksudnya membawa kita ngeri juga gitu. Padahal lokasinya, settingnya tuh nggak kemana-mana ya, di situ-situ aja gitu, karakternya itu aja gitu. Tapi naik turunnya bener-bener diperhatiin banget ini. Sama si sutradara sama penulisnya, oke sih. Biasanya kalau nonton film India tuh ada aja pelajarannya kan ya. Kalau di sini tuh ya gitulah, tentang
pas ibunya cerita kalau misalnya katak dengan kalajengking gitu loh. Intinya ya lu nggak bisa ngerubah kalajengking ya kalajengking ya. Itu sih setuju aku. Orang jahat ya jahat aja. Laki-laki yang mabuk itu selalu menyebalkan. Terus polisi yang ngomong karena perempuan membiarkan. Memang sih kalau orang tuh dibiarin tuh bakal ngelinjak kan. Jadi didiemin ya udah bakalan terus aja kayak gitu. Tapi di satu sisi kayak disalahin juga nggak sih? Cewek ya ampun suaminya yang salah tetap juga istrinya yang disalahin. Kayak sedih banget gitu. Tapi zaman udah modern kali ya sekarang ya. Ini emang potret yang kayak rakyat kecil gitulah, yang emang benar-benar mungkin emang masih ada sampai sekarang masih kayak gitu pasti. sih. Aku yakin masih ada sih. Tapi karena orang gila tuh ada aja. Mau zaman batu, mau zaman milenium, mau zaman apa, ada aja. Iya makanya emang kita harus lebih aware aja sih. Pas nonton ini nggak nonton trailernya, aku nggak tahu sama sekali, cuma tahu ini tentang KDRT. Terus di awal mula film tuh kayak serius banget gitu loh. Tiba-tiba setelah di tengah gitu ada perubahan genre gitu. Aku sebenarnya agak kaget sih. Dari awal sampai tengah tuh udah kesel banget ya nonton ini. Terus tiba-tiba dibikin lucu. Jadi kayak nggak dapet gitu lucunya karena gue udah kesel. Ngerti gak sih? Lucu kan sebenarnya bukan si Badrun atau si suaminya kan, tetap di luar dia kan, kayak tingkah laku si ibunya, si Zulfinya. Kalau yang ibunya itu di awal-awal itu aku masih oke, ibunya kan kita racunin ya pacar gitu-gitu itu lucu. Mas aku enggak, justru yang ini loh yang kata suaminya diikat kan, terus yang kayak gitu-gitu aku kayak nggak dapet gitu loh. Hit and miss lah ya. Iya buat aku sih kasih sedikit gitu gambaran kalau ternyata bapaknya itu nggak hilang, bapaknya Badrun. Ternyata kemungkinan dibunuh ya sama ibunya, tapi kita nggak tahu gimana. Sebenarnya aku sih kayak pengen tahu gitu loh. Ya nggak perlu tahu kenapa juga nggak masalah. Yang penting kan pesannya tersampaikan. Kalau juga ya. Iya, maksudnya kejadian kayak gini kan turun-temurun, maksudnya selalu ada gitu dari tiap generasi. Maksudnya kekerasan yang dilakukan oleh suami gitu kan, dan di lingkungan yang itu juga gitu kan. Kejadian kayak gini tuh ya di sana mah udah kayak jadi hal biasa gitu, dan sebenarnya nggak biasa juga kan harusnya kayak gitu. Terus sama ini sih pas di awal-awal tuh kayak ini ibunya, ibu kandung atau ibu angkat atau gimana, cuman di situ kayak terlalu muda buat jadi ibunya si Badrun. Cuman untungnya tektokan mereka berdua tuh enak banget. Jadi kayak aku melupakan hal usia itu. Jadi kayak oh iya percaya. Pas dia sudah mulai ngelapor ke polisi gitu loh, ibu sama anak dan teman itu, ternyata dirayu dong suaminya. Astagfirullah. The best. Dirayu akhirnya luluh. Terus ibunya udah kesel banget, ya ampun, gue ngerti banget tuh ibunya kesel pasti. Iya. Udah enggak lo pilih gua gitu deh. Sama pas ibunya ditonjok sih itu bener. Gila itu aku nangis loh. Kaget gua bakar kan sumpah. Parah banget sih itu. Membakar dia nanti kita berubah jadi seperti dia gitu. Kata pesan moralnya janganlah berubah. Kata jengking itu ya. Iya, makanya harus berarti baik seperti Badrun. Iya, makanya jangan sampai 3 tahun. Jadi nggak makin parah. Jadi kalau udah sekali begitu, sikat aja langsung gitu. Harus dihentikan sejak dini. Nggak bisa. Latihan menahan emosi nonton ini gitu ya. Aku sih gagal ya kayaknya. Kamu ngoceh mulu soalnya. Nggak bisa diem. Sangat gagal. Sangat gagal ya? Iya, sangat gagal. Tapi ya itu dia bagus sih. Oke lah, perkembangan karakternya pokoknya di sini Badrun. Dan yang terpenting ya nggak usah jadi jahat gitu di terakhirnya. Itu sih makanya maksudnya nggak usah jadi jahat, maksudnya biarkan Tuhan yang menghukum dan langsung dihukum. Iya itu aku suka banget ya. Terima kasih. Gila. Oke lah kalau kayak gitu kita kasih skor dulu untuk Darlings berapa? 7,5 jedotan pala per 10. Boleh lah, aku juga 7,5 ya. Sebagai film produksi pertamanya Alia Bhatt ya lumayan lah ya, not bad lah. Alia Bhatt cakep banget parah. Pasti sih. Gila cakep banget dia. Yalah, bule. Campuran. Maksud kamu yang asli enggak? Cakep juga. Itu maksudnya kamu pasti nggak akan ngomong cakep gitu kalau yang biasa-biasa aja. Iya, dia emang cakep banget, parah sih. Dan komen juga menurut kalian gimana filmnya. Dan kasih tahu kita juga siapa tahu ada film-film doi yang keren-keren ya. Iya. Pengen nonton juga yang lain gitu. Kayaknya udah ada beberapa yang kita tonton nih Netflix tahun ini filmnya dia. Iya benar. Ya udah kalau kayak gitu seperti biasa jangan lupa apa aja? Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram dan Twitter Snakrip. Dan juga beli kaos Snakrip, linknya ada di deskripsi. Dukung Snakrip juga di Saweria ya, silakan. Linknya ada di deskripsi juga. Ya udah, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.